Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Indri Trihasana dari Prodi Pendidikan Geografi dengan NPM 222170088. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang siklus hidrologi. Satu jenis senyawa yang paling penting bagi manusia itu adalah air. Kenapa air? Karena manfaatnya yang begitu banyak bagi manusia. Contohnya seperti minum, masak, mandi, dan lain sebagainya. Nah, untungnya air juga termasuk ke dalam sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yang artinya kita tidak akan pernah kehabisan air. Nah, mengapa air itu selalu tersedia di bumi dan kenapa kita tidak akan pernah kehabisan air? Karena air mengalami yang namanya itu siklus hidrologi. Nah, siklus hidrologi adalah sirkulasi air atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan dari atmosfer kembali lagi ke bumi. Lalu bagaimana siklus hidrologi ini berlangsung? Nah, prosesnya itu begini. Awalnya air laut mengalami penguapan karena panas matahari. Nah, proses ini tuh disebut dengan proses evaporasi. Evaporasi ini terjadi ketika temperatur permukaan air yang cukup tinggi sehingga molekul-molekul air di permukaan memperoleh energi yang cukup untuk memisahkan diri dari air yang ada di permukaan. Selain air laut, air yang berada pada tumbuh-tumbuhan juga mengalami proses penguapan. Proses ini tuh dinamakan dengan proses transpirasi. Nah, air yang berada pada tumbuhan ini berasal dari air tanah yang diserap oleh akar tumbuhan yang kemudian dialirkan melalui batang tumbuhan sampai ke permukaan daun dan menguap menuju atmosfer. Nah, ketika proses penguapan yang terjadi pada air laut dan terjadi pada tumbuh-tumbuhan secara bersamaan, maka proses ini itu dinamakan dengan proses evapotranspirasi. Ketinggian tertentu, uap air ini mengalami kondensasi. Kondensasi merupakan proses perubahan wujud air menjadi titik-titik akibat adanya perubahan temperatur udara. Nah, proses ini terjadi ketika temperatur udara pada ketinggian tersebut relatif rendah sehingga berubah menjadi titik-titik air. Lalu, kumpulan titik-titik air ini membentuk sebuah awan. Dan kemudian awan tersebut berubah wujud dari uap air atmosfer menjadi curahan air atau jatuhnya air ke bumi atau yang biasa kita sebut dengan hujan. Nah, proses ini disebut dengan proses presipitasi. Ketika proses ini terjadi di dataran, maka awan akan menghasilkan curahan berupa air. Sedangkan ketika proses ini terjadi di dataran tinggi dengan tekanan udara yang rendah, maka awan akan menghasilkan curahan dalam bentuk salju dan es. Berikutnya, air yang dihasilkan oleh presipitasi tadi sebagian diserap oleh tanah dan sebagian lagi mengalir ke permukaan bumi. Air yang mengalir melalui aliran permukaan pun menuju kembali ke air. Siklus hidrologi ini memiliki tiga jenis tahapan. Yang pertama ada siklus hidrologi pendek, yang kedua ada siklus hidrologi sedang, dan yang ketiga ada siklus hidrologi panjang. Nah, yang pertama yaitu ada proses siklus hidrologi pendek. Proses siklus hidrologi pendek ini diawali ketika air laut mengalami proses evaporasi atau penguapan. Air laut ketika panas matahari. Nah, uap air ini lalu menguap ke atmosfer. Nah, pada ketinggian tertentu, uap air ini mengalami proses kondensasi atau pembundan menjadi awan-awan.
Lalu awan-awan tersebut itu tertiup oleh angin sehingga berkumpul dengan awan-awan lainnya. Karena awan yang tertiup semakin tebal dan padat dan suhu awan semakin rendah, kemudian awan tersebut mengalami presipitasi atau turunnya curah air dari atmosfer ke laut. Nah, selanjutnya air yang turun berkumpul lagi ke laut. Nah, ini dinamakan dengan proses runoff. Yang kedua yaitu ada proses siklus hidrologis. Proses siklus hidrologi sedang ini diawali ketika air laut mengalami proses penguapan karena panas matahari yang disebut dengan proses evaporasi. Nah, selain itu pada siklus sedang juga uap air yang dihasilkan tidak hanya dari air laut tetapi dari tumbuh-tumbuhan. Nah, proses ini juga disebut dengan proses transpirasi. Nah, uap air ini lalu menguap ke atmosfer. Nah, pada ketinggian tertentu, uap air ini mengalami kondensasi atau pengembunan menjadi awan-awan. Lalu awan-awan tersebut tertiup angin dan menuju ke dataran. Nah, ketika awan yang terkumpul semakin tebal dan padat serta suhu awan semakin rendah, maka awan tersebut akan mengalami proses presipitasi atau turunnya curah hujan. Selanjutnya, air yang turun ke permukaan bumi sebagian diserap oleh tanah atau yang disebut dengan proses infiltrasi, dan sebagian lagi mengalir ke permukaan melalui sungai, selokan, dan permukaan lainnya. Nah, proses ini disebut dengan proses runoff. Dan kemudian air tersebut ini kembali mengalir ke lautan. Yang ketiga yaitu ada siklus hidrologi panjang. Nah, proses ini diawali ketika air laut mengalami proses penguapan atau yang disebut dengan proses evaporasi. Nah, air yang ada di tumbuh-tumbuhan juga mengalami proses penguapan atau yang disebut dengan proses transpirasi. Nah, uap air ini lalu menguap ke atmosfer. Nah, pada ketinggian tertentu uap air ini mengalami proses kondensasi atau pengembunan menjadi awan-awan. Lalu awan-awan tersebut tertiup angin menuju ke dataran tinggi. Ketika awan yang terkumpul semakin tebal dan padat serta suhu awan semakin rendah, maka awan tersebut mengalami proses presipitasi. Namun pada siklus panjang ini, proses presipitasi yang dihasilkan tidak hanya dalam bentuk air, melainkan bentuk salju. Hal ini karena daerah pegunungan memiliki tekanan udara yang rendah. Nah, salju yang ada di daerah pegunungan atau dataran tinggi tersebut sebagian menguap ke atmosfer tanpa melalui proses pencairan terlebih dahulu. Nah, proses ini disebut dengan proses sublimasi. Lalu sebagian salju yang lainnya mencair kemudian mengalir ke permukaan bumi atau biasa disebut dengan proses runoff. Ada juga yang air yang meresap ke tanah atau yang disebut dengan infiltrasi. Selanjutnya ada aktivitas manusia yang dapat mengganggu keberlangsungan dari siklus hidrologi, yaitu yang pertama ada penebangan hutan. Nah, penebangan hutan ini mengganggu salah satu proses siklus hidrologi, yaitu terutama di transpirasi. Nah, yang kedua yaitu kebakaran hutan. Nah, kebakaran hutan juga sama mengganggu proses transpirasi. Yang ketiga yaitu ada pembangunan. Nah, proses ini juga sedikit banyak akan mengganggu proses siklus hidrologi. Yang keempat yaitu ada pencemaran udara. Nah, industrialisasi ini mengakibatkan juga terganggunya namanya siklus hidrologi. Pencemaran udara ini menyebabkan pemanasan global sehingga proses penguapan sering lebih banyak terjadi. Akibatnya ketika turun hujan, ketika curah hujannya terlalu tinggi, maka akan menyebabkan yang namanya bencana seperti bencana banjir. Nah, yang kelima yaitu ada pencemaran air.